Ya. saat kerja di lab? Agar kita kerja di laboratorium tetap safety gitu ya, tetap aman ya. Ya. Mengapa K3 penting? Ya, ini K3 itu penting. Ya, tadi kan kita agar kita selalu tetap aman, dan ini nanti hubungannya ya karena memang kita ketika jawabannya ini karena memang ada keluarga kita yang menunggu kita untuk pulang, gitu kan ya. Jadi penting kan kita menjaga keselamatan gitu kan, karena ada keluarga kita yang menunggu kita untuk pulang, gitu ya. Ya, K3 penting betul. Karena kita harus memperhatikan K3 karena keselamatan ya dan keamanan kerja di laboratorium itu sangat sangat harus diperhatikan gitu kan ya. Nah, jadi keselamatan ini kalau bisa dikatakan keselamatan ini adalah pilihan, bukan kesempatan. Kenapa pilihan? Karena kita sendiri yang memilih apakah kita akan berbuat safety atau tidak. Betul nggak? Ya. Ya. Jadi keselamatan itu sesuatu pilihan, ya, bukan kesempatan. Ya. Jadi kalau pilihan berarti kan kita yang menentukan apakah kita akan bekerja dengan safety atau tidak, kita. Ya. Jadi bukan kesempatan, ya. Jadi kenapa? Karena jadi keselamatan itu nanti akan harus dimulainya dari diri sendiri. Ya. Jadi keselamatan dimulainya dari diri sendiri. Karena itu pilihan kita, apakah kita akan bekerja secara safety atau tidak. Ya. Oke, apa aja bahaya laboratorium? Nah, bahaya laboratorium ini bisa berupa bahaya kimia, bisa berupa bahaya biologi, bahaya fisik, juga bahaya ergonomi. Bahaya kimia seperti apa bahaya kimia? Bahaya kimia berarti ini bahaya yang ditimbulkan oleh zat-zat kimia, ya zat-zat kimia seperti misalnya asap, uap gas, debu, gitu ya, debu dari zat itu berarti termasuk ke dalam bahaya kimia. Ada juga bahaya biologi. Kalau bahaya biologi berarti ini bahaya laboratorium yang disebabkan oleh oleh bahan-bahan makhluk hidup gitu kan ya, bahan-bahan dari sisa makhluk hidup. Seperti misalnya bakteri gitu kan ya. Ada bakteri, virus, ya. Mungkin nggak mungkin. Ya, mungkin sekali bahaya biologi ada. Bagi nanti yang kerjanya misalnya di laboratorium mikrobiologi. Ya, di laboratorium mikrobiologi, ya, atau misalnya teman-teman biokimia, ya mereka bekerja dengan bakteri, dengan virus. Misalnya di laboratorium itu bekerja untuk membuat antivirus gitu ya, antivirus, antibakteri. Berarti kan memang kerjanya dengan bakteri. Nah, bagaimana kalau ternyata bakterinya itu kena ke kita gitu ya. Ya. Nah, bisa juga bahaya laboratorium ini berupa bahaya fisik. Bahaya fisik ini bisa berupa misalnya terjadinya kebakaran, terjadinya korsleting listrik, ya, terjadinya kebisingan, vibrasi tekanan temperatur, misalnya kenaikan temperatur, bisa jadi bahaya fisik. Ya, bahaya fisik bisa jadi terjadi, mungkin sekali untuk terjadi bahaya fisik juga. Nah, terus kemudian ada bahaya ergonomi. Pernah dengar ergonomi? Pernah dengar ergonomi? Ya, ergonomi. Ya, ergonomi ini contohnya seperti ini. Ergonomi? Oke, contohnya misalnya pernah menggunakan mikropipet pernah nggak menggunakan mikropipet, pipet yang digini-gini? Pernah ya. Oke. Nah, jadi kan kalau dia tidak ergonomis, berarti kan nanti akan menimbulkan
cedera gitu kan, akan menimbulkan cedera misalnya berulang gitu kan, akan menimbulkan misalnya jadi pegal atau cedera gitu kan. Atau misalnya bahaya ergonomi itu bisa jadi ketika misalnya setting meja dan kursi laboratorium itu tidak pas, ya misalnya kursinya ketinggian nih. Kalau kursi ketinggian berarti kan teman-teman selama pengamatan itu harus ini ya, apa namanya? Nunduk ya, harus nunduk gitu ya, badannya harus nunduk seperti itu. Lama-kelamaan apa? Pegal kan? Sakit gitu kan ya. Nah, itu contoh bahaya ergonomi yang bisa ditimbulkan kan karena adanya karena gerakan berulang atau misalnya karena tadi karena alat atau area kerja. Ya, jadi di laboratorium itu ternyata banyak sekali bahaya yang bisa kita temui, ya. Dan bahaya-bahaya ini tadi, ini kita yang memilihnya, yang mempunyai pilihan apakah kita akan mengambil bahaya itu atau kita akan menjauhinya, seperti itu. Oke, nah ini contohnya nih, masalah kesehatan yang mungkin disebabkan oleh bahan kimia, ya ada vinyl klorida, asbestos, merkuri, timbal, metanol, ya, metanol. Makanya kalau metanol biasanya kita ganti dengan etanol gitu kan ya, yang lebih tidak beracun. Nah kalau metanol itu dia toksik, ya. Jadi ini beberapa zat yang toksik, zat kimia toksik. Zat kimia toksik ini bisa menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya kanker hati, mesotelioma, gitu ya. Apa ini? Ya ini cacat lahir juga bisa, kebutaan, kematian, ya. Jadi ya ini ya harus berhati-hati. Ya harus berhati-hati kalau kita bekerja di laboratorium kimia karena banyak juga zat kimia yang bersifat toksik. Nah, namun ya tadi kan banyak sekali zat kimia yang bersifat toksik. Namun nanti ini penyakit ini akan tergantung pada beberapa faktor. Ya, bisa genetik, ya, bisa bahan kimia tertentu. Ya. Kalau genetik, misalnya seperti apa ya yang genetik apa ya? Kanker juga ada yang genetik ya. Bisa juga sih kanker genetik juga bisa. Bahan kimia tertentu, misalnya bahan kimia tertentu seperti misalnya digunakan sering menggunakan reduktor kuat, ya reduktor kuat bisa jadi sih. Kontrol proteksi yang digunakan. Nah ini kontrol proteksi yang digunakan. Berarti ini APD-nya, ya APD. Ya APD-nya berarti kalau kita sudah menggunakan APD dengan lengkap, dengan apa namanya dengan baik menggunakan APD, ya berarti ini kemungkinan sih kita apa ya berusaha untuk sedikit menjauhi kemungkinan tadi terkena zat kimia. Selanjutnya dosis, ya dosis dan juga konsentrasi. Apa itu dosis? Dosis? Takaran. Dosis kayak obat kan ya? Obat itu berarti kan dosis misalnya sehari berapa kali gitu kan ya? Misalnya 3 kali 1 berarti 3 kali dimakan dalam sehari gitu kan ya? Ya dosisnya, takarannya. Ya, jadi tergantung juga nanti di dosisnya. Dosisnya berarti nanti kita sering atau tidak juga sih kita terpapar oleh zat tersebut. Dan juga konsentrasi. Ya, jadi konsentrasinya kalau konsentrasi zatnya tinggi gitu kan bisa jadi menyebabkan toksik gitu kan. Tapi kalau misalnya konsentrasinya di dalam konsentrasi yang rendah ya bisa tidak menyebabkan toksik. Kemudian durasi. Kalau durasi berarti berapa lama kita terpaparnya gitu kan ya. Kalau durasi kan ya, kita lama nggak nih terpaparnya. Ya. Kemudian tergantung juga dengan gaya hidup. Ya, gaya hidup. Oke. Dan juga lingkungan hidup. Gaya hidup dan lingkungan hidup. Itu berpengaruh juga. Ya. Jadi banyak faktor. Jadi jangan, walaupun tadi di laboratorium kimia tuh jadi serem ya Bu. Gitu. Jadi serem ya Bu, banyak banget bahayanya, ya. Tapi itu tergantung kita, gitu kan ya. Apakah kita mau tadi
mendekati bahaya itu atau menjauhi bahaya itu. Ya. Nah, ini tadi bahaya laboratorium kimia. Ya, tadi ya toksik ya. Ya, jadi ada bahan-bahan yang toksik ini bisa akut ya, menyebabkan penyakit yang akut dan penyakit yang kronis. Ya. Pernah dengar ya? Misalnya ada yang ada misalnya yang bronkitis. Bronkitisnya ada bronkitis akut gitu kan ya. Ada bronkitis yang kronis. Ya, bedanya apa? Nah, bahan kimia juga ini ada yang nanti akan menyebabkan penyakit akut dan ada juga yang kronis. Ya. Kalau yang akut ini dalam jangka waktu pendek. Ya. Jangka waktu pendek, nanti tadi durasi jangka waktu pendek, tapi nanti dia mengakibatkan toksik ke tubuh. Contohnya seperti sianida. Ya. Sianida kan tidak usah 2 kali kena sianida gitu kan ya. Ya kan? Langsung ya. Sekali kena sianida langsung gitu kan? Langsung meninggal. Gitu kan. Jadi itu efeknya akut. Ya. Ada juga ini yang menyebabkan efeknya kronis. Kronis ini biasanya ini jangka waktunya panjang. Jadi tidak begitu kena langsung dia sakit. Ya. Tapi karena dia kena dalam jangka waktu yang lama gitu kan, dalam jangka waktu lama nanti baru terkena penyakit. Ya. Ini misalnya karsinogen ya. Zat-zat yang bersifat karsinogen. Seperti misalnya vinilklorida, ya ini vinilklorida bisa mengakibatkan kanker hati, asbestos bisa mengakibatkan kanker paru, ya kemudian thalidomida bisa menyebabkan cacat perkembangan bawaan. Ya sebetulnya sih di kimia juga sih kita sudah memikirkan juga ya untuk praktikum itu memang kita minimalisir zat-zat yang bersifat toksik ya gitu. Jadi zat-zat yang bersifat toksik itu kami minimalisir. Kecuali memang ada masih beberapa pelarut yang masih kita gunakan misalnya, atau misalnya logam berat yang masih kita gunakan, itu ada. Ya. Tapi kalau ada penggantinya yang lain, yaitu kita usahakan untuk mengganti dengan yang lain. Ya. Ya. Nah, dosis ini dapat menyebabkan racun, ya. Semua zat memiliki potensi menimbulkan bahaya. Ya, jadi ya seperti misalnya tadi setiap zat itu ya bisa menimbulkan potensi bahaya. Tadi tergantung dosis dan konsentrasi gitu kan. Dosis dan konsentrasi juga durasi. Seperti misalnya ini contohnya ada aspirin. Aspirin 300 mg aspirin ini aman gitu kan. Tapi kalau 3000 mg aspirin ini menjadi racun. Gitu. Ya. Jadi semuanya juga punya potensi bahaya. Apalagi ya? Kan seperti misalnya logam berat gitu kan ya. Logam berat, kalau logam beratnya misalnya Fe atau apa ya logam berat. Misalnya kalau dia dalam konsentrasi yang sedikit mungkin diperlukan oleh tubuh kan ya. Karena tubuh juga kan memerlukan logam-logam esensial untuk tubuh gitu kan. Tapi kalau konsentrasinya besar gitu kan, ya itu jadi racun buat tubuh seperti itu. Jadi semuanya berpotensi untuk menimbulkan bahaya gitu. Ya. Nah, jadi toksisitasnya ini bergantung dari konsentrasi, ya, frekuensi, durasi, dan juga lintas keterpaparannya. Gitu kan? Apakah terpapar langsung atau bagaimana? Ya, tadi udah dibahas ya. Nah, ini lintas keterpaparan. Ya, jadi lintas keterpaparan ini bisa lewat kulit, gitu kan ya? Bisa kan kita terpapar bisa lewat kulit kan? Bisa lewat jalur pernapasan, bisa lewat jalur makanan gitu kan ya, bisa lewat misalnya mata ya. Jadi nanti ini tergantung juga nanti ya lintas keterpaparannya. Bahaya kebakaran dan ledakan.
Masih ingat bulan kemarin itu di negara mana ya yang terjadi kebakaran yang sangat besar karena meledaknya gudang apa? Amonium ya? Di mana tuh? Libanon, Bu. Libanon ya? Libanon ya? Hmm. Libanon bulan kemarin ya kalau tidak salah ya? Agustus kalau tidak salah. Itu di Libanon terjadi ledakan dan kebakaran besar karena zat kimia itu kan ya, karena adanya ledakan dari amonium ya, kalau tidak saya ya, amonium fosfat atau amonium apa ya, saya lupa, amonium ya. Oke. Ya, jadi ini ada segitiga api, tadi segitiga api itu ya ini. Jadi nanti kalau ada bahan bakarnya, kemudian ada oksigen, ada apinya, panasnya, ya ini bisa menimbulkan terjadinya kebakaran. 3 sumber ini. Ya, jadi dari 3 sumber ini memang ini harus dijauhkan gitu kan. Ya. Zat kimia ada yang bersifat eksplosif, banyak ya zat kimia yang bersifat eksplosif. Nah, oke, ini kalau yang bahaya fisik ya, bahaya fisik dan ergonomi. Selanjutnya bahaya memindahkan alat-alat yang tak terlindung, penjepit, sabuk pompa vakum, peralatan dari kaca yang pecah dan tajam, perangkat bertekanan, kontainer vakum. Ya, kontainer vakum kan berarti kan itu nanti mudah sekali bisa jadi terjadi ledakan gitu ya. Jadi bahaya fisik. Labu dewar, pernah lihat labu dewar? Labu dewar itu seperti seperti tabung reaksi, tapi dia gede banget. Diameternya gede. Jadi kita megangnya seperti ini kan. Kalau kita megangnya seperti ini kan itu nggak enakan ya. Nggak enakan kan kita megangnya ya, nggak ergonomis betul ya. Itu labu dewar. Peralatan bertekanan tinggi, kemudian tempat kerja dan komputer, tergelincir, tersandung, jatuh. Itu juga mungkin terjadi di laboratorium. Oke, ini bahaya biologi tadi sudah ya, biologi sini tadi udah juga disampaikan. Bahaya radiasi, kayaknya kita kalau di laboratorium kita buat praktikum sih kita jarang ya menggunakan zat-zat radioaktif ya. Kecuali kalau nanti misalnya teman-teman bekerja di laboratorium di mana ya? Di Batam justru ya, yang sering menggunakan radioaktif, paling di Batam aja ya yang diperbolehkan. Radiasi, bahaya radiasi juga ini bisa terjadi dari instrumen, ya, dari alat-alat instrumen, seperti misalnya bisa jadi ada radiasi UV, ya, ada magnetik, microwave, ini dari alat-alat instrumen yang digunakan. Ya. Ini zat-zat kimia khusus, oke. Ya. Oke, ini prosedur kimia di laboratorium, prosedur ketiga di laboratorium. Ini sebenarnya kita juga sih ya nggak apa-apa lah ya, kita bahas aja ya. Jadi bagaimana biar kita aman tadi? Ya, sebenarnya kalau tadi untuk zat kimia gimana dong Bu? Kita biar kita tahu bahayanya. Sebenarnya makanya kalau praktikum itu kan kalau praktikum di laboratorium, biasanya kan teman-teman harus baca dulu MSDS ya. Ya, waktu di kimia dasar kan ya. Sudah disuruh baca MSDS-nya gitu kan ya, MSDS. Ya, MSDS itu ada lembar material safety data set ya, lembar kerja bahan, lembar kerja keamanan bahan. Lembar kerja ya, LKKB kalau bahasa Indonesianya, lembar kerja keamanan bahan. Ya. Ini untuk apa namanya? Untuk ya tadi untuk kita tahu, untuk meminimalisir bagaimana bahayanya, terus kita bisa tahu dia bahayanya apa ya, tadi berarti kita harus baca MSDS-nya. Ya. Nah, sekarang untuk kerja di laboratorium nih, bagaimana prosedur K3 di laboratorium? Ya, ini berarti kita harus menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, pengaman untuk melindungi mata,
jas laboratorium untuk melindungi pakaian, ya. Sepatu tertutup, dilarang memakai sendal, dilarang makan minum, ya. Kenapa dilarang makan minum? Ya, misalnya kan kalian misalnya mejanya misalnya bekas, bagaimana bekas zat kimia atau apa gitu kan, terus nanti makanan kita lupa menyimpan di situ gitu ya, terus dimakan ya, makanya kenapa nggak boleh ya. Dilarang menggunakan gadget selama praktikum, kemudian jaga kebersihan, biasanya hindari kontak langsung dengan bahan kimia, hindari menghisap langsung uap kimia, ya, bila terkena bahan kimia jangan digeraruk, ya. Pastikan keran gas tidak bocor, ya, selalu dalam keadaan tertutup. Itulah yang harus kalian kerjakan. Ya, yang terakhir untuk penanggulangan keadaan darurat, ya ini ya. Ya, jadi kalau terkena bahan jangan panik, gitu kan? Minta bantuan rekan-rekan yang ada di dekat Anda, lihat data MSDS-nya, bersihkan bagian yang mengalami kontak tersebut, ya. Terus bila terkena kurit, tadi kan jangan digaruk, bawa ke tempat yang cukup oksigen, hubungi para medis, ya, dokter atau rumah sakit. Oke, kalau kebakaran, ya harus ngapain aja, jangan panik. Ambil tabung gas CO2, beritahu teman Anda. Hindari menghirup asap secara langsung. Tutup pintu untuk menghambat api membesar. Ya. Gunakan tangga darurat. Hubungi pemadam. Ya. Ya. Oke, kemudian gempa bumi juga. Jangan panik. Sebaiknya berlindung di bagian yang kuat seperti bawah meja. Jauhi bangunan yang tinggi atau misalnya tempat penyimpanan zat kimia gitu kan. Oke, mungkin itu saja untuk sedikit ya materi K3. Sebenarnya kan udah mengingatkan saja sih materi K3 karena sebetulnya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi K3 ini di teknik dasar laboratorium. Ya. Silakan, ada pertanyaan dulu? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk materi K3 enggak sih, bukan hanya materi K3 aja sih. Kalau nanti mau ditanyakan mengenai praktikum, silakan.